Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum dan pembahasan mengenai salah satu sistem paling vital dalam tubuh kita, yaitu sistem pencernaan manusia. Mari kita pelajari bagaimana makanan yang kita makan berubah menjadi energi dan nutrisi bagi tubuh. Kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Bisa dikatakan? Kita jelaskan dulu sebelumnya. Alat pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Sistem pencernaan manusia yang pertama dimulai dari mulut. Kita akan bahas proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Enzim yang membantu pencernaan kimia di dalam mulut yaitu enzim tialin yang berfungsi mengubah karbohidrat atau zat tepung amilum menjadi zat gula atau glukose. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, di sini semua kita organ pencernaan makanan itu selain dari mulut dibantu oleh gigi untuk mengunyah makanan. Nah, lalu terakhir lidah juga bisa membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Dengan adanya lidah, kita dapat mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Lidah berfungsi dalam membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Selanjutnya ke organ kerongkongan. Nah, setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Nah, gerakan otot ini disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong masuk hingga ke lambung. Nah, ini gambar kerongkongan dan ini lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin dan renin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Di dalam lambung terdapat asam klorida atau HCl yang dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Nah, setelah dicerna oleh lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut kita. Nah, dan di sini usus halus itu terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati, dan getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Beberapa enzim yang dihasilkan getah pankreas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama enzim amilase, yang kedua enzim tripsin, yang ketiga itu enzim lipase. Bisa kita lihat di sini fungsinya. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, sedangkan enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi mengubah bentuk lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya pembahasannya yaitu organ yang selanjutnya usus besar. Usus besar terdiri atas usus besar naik. Nah, usus besar melintang dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Organ selanjutnya yang terakhir adalah anus. Nah, sisa pencernaan dari usus besar tadi dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Pembahasan singkatnya, proses dimulai dari mulut, dengan pencernaan mekanis dan kimiawi melalui kerongkongan menuju lambung untuk pemecah protein. Selanjutnya, nutrisi diserap di usus halus dengan bantuan hati dan pankreas. Sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk penyerapan air sebelum dibuang melalui anus.
kunci utamanya adalah enzim. Amilase mengolah karbohidrat, protease untuk protein, dan lipase untuk lemak. Tanpa kerjasama enzim dan organ ini, tubuh kita tidak bisa mendapatkan nutrisi secara maksimal. Jadi, kesimpulannya, setiap organ menghasilkan enzim khusus untuk mengubah makanan menjadi zat sederhana agar mudah diserap tubuh. Kerjasama yang optimal inilah yang memastikan tubuh kita tetap sehat dan bernutrisi.